Assalamualaikum teman-teman. Nah, untuk materi yang pertama, saya akan berbagi materi tentang peran agama dalam kehidupan modern. Materi ini merupakan materi bimbingan konseling kelas 10 di semester 1. Baik, kita akan melihat realitas di kalangan remaja. Banyak masalah yang sangat memprihatinkan dalam berbagai bidang di Indonesia. Banyak pemuda atau remaja membuat kelompok-kelompok eksklusif yang mengatasnamakan agama yang kadang melakukan cara-cara melawan hukum, membuat ketegangan antar kelompok agama sehingga kerukunan di masyarakat dan kerukunan antar agama menjadi terganggu. Dalam bidang politik, banyak partai yang mengatasnamakan agama, tapi anggota parlemennya tidak sesuai dengan nilai-nilai agama karena pragmatis dan oportunis. Hanya berteriak-teriak berbasis agama, tapi hasilnya kosong. Contohnya, melakukan kerusuhan di tempat umum dan ibadah dengan main hakim sendiri atau kelompok. Bentrok antar remaja berbasis agama, kemudian bentrok antar parpol berbasis agama. Dalam bidang sosial muncul beragam karakter remaja yang negatif, seperti berikut ini. Yang pertama, jiwa feodal. Jiwa feodal artinya hanya bergantung dan menurut apa kata pimpinan dengan prinsip asal dia aman. Contohnya, seorang pembantu rumah tangga yang hanya diam ketika mendapat pelecehan seksual dari majikannya, hanya karena takut dipecat. Yang kedua, artistik yang eksotik. Ini berarti pengembangan nilai-nilai budaya lebih mengarah pada budaya westernisasi bangsa barat. Contohnya, kasus video porno para artis yang baru-baru ini menggemparkan masyarakat. Kemudian yang ketiga, takut berbeda pendapat. Ini artinya mayoritas pemuda kurang memiliki pendirian yang teguh dan keyakinan pada kepercayaan yang mereka yakini. Nah, contohnya adalah hanya diam ketika dalam forum diskusi pendapatnya tidak sesuai dengan keputusan akhir. Kemudian yang keempat, pelanggaran norma-norma. Contohnya adalah penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang, kasus kriminalitas, dan tindak terorisme yang sedang membooming. Yang kelima, mengutamakan hasil daripada proses. Ini berarti tidak peduli halal atau haram langkah yang mereka tempuh, asalkan mereka mendapat yang mereka inginkan. Contohnya, kasus korupsi Gayus yang menjadikan pegawai negeri golongan 3A seorang miliarder. Kemudian yang keenam, budaya barat teknik timur. Semakin berkembang dalam diri pemuda. Mereka cenderung mengikuti arus globalisasi tanpa adanya pemikiran maju. Akhirnya yang mereka mendapat etik budaya barat tapi tetap berteknik timur. Contohnya, mayoritas pemudi atau remaja putri banyak memakai pakaian yang mini dan gaya hidup hedonis, tapi tidak mampu menemukan temuan baru yang bermanfaat. Yang ketujuh, dalam bidang ekonomi, adopsi sistem kapitalisme. Banyak melahirkan koruptor-koruptor kelas kakap yang menganggap dirinya merupakan pusat kepemimpinan. Selanjutnya kita akan membahas pengaruh iman dan takwa di era globalisasi. Pengaruh iman dan takwa dalam mengontrol kehidupan manusia, terutama dalam menghadapi arus globalisasi, dapat diimplementasikan antara lain dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama, iman dan takwa melenyapkan kepercayaan benda. Orang yang beriman hanya percaya pada kekuasaan Allah. Jika Allah hendak memberikan pertolongan, maka tidak ada satu kekuatan yang dapat menghalanginya. Sebaliknya, jika Allah hendak menimpakan bencana, maka tidak ada satu kekuatan pun yang dapat mencegahnya. Kepercayaan yang demikian menghilangkan sifat mendewakan manusia yang sedang berkuasa. Yang kedua, iman dan takwa menanamkan semangat berani membela yang benar. Mayoritas orang tidak berani mengemukakan pendapat mereka tentang kebenaran karena takut menghadapi resiko. Orang yang beriman yakin sepenuhnya bahwa dirinya akan selalu mendapat perlindungan dari Allah jika mereka tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan.
Hal ini akan menumbuhkan sikap berani mengemukakan pendapat, tidak hanya diam dan ikut melaksanakan keputusan padahal keputusan tersebut tidak sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian yang ketiga, iman dan takwa menanamkan sikap percaya pada kemampuan diri sendiri. Mayoritas orang memandang kebutuhan ekonomi adalah hal yang utama dalam hidupnya. Mereka rela menjual segala yang mereka punya tanpa berusaha terlebih dahulu memanfaatkan potensi mereka untuk sebuah usaha kemandirian. Realitas sekarang banyak orang, yaitu pemuda dan remaja yang bersikap instan, yang ingin sukses atau hasilnya tetap tidak ingin melakukan prosesnya. Implementasi keimanan ini jika teramalkan akan mengikis sikap mengutamakan hasil daripada proses, sehingga tindak kecurangan-kecurangan seperti korupsi dapat teratasi secara perlahan. Kemudian yang keempat, iman dan takwa memberikan ketenangan jiwa. Seringkali orang dilanda keresahan dan duka cita, serta digoncang oleh keraguan dan kebimbangan. Orang yang beriman hatinya tentram, mempunyai keseimbangan dan jiwanya tenang karena Allah telah menjanjikan pada umat bahwa setiap kebaikan yang mereka tanam pasti akan menuai hasil yang baik. Dengan ketentraman hati, pemikiran akan semakin jernih dan dapat menciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat mengembangkan kegiatan kewirausahaan generasi muda. Yang kelima, iman dan takwa memberikan ketenangan jiwa. Keimanan dan ketakwaan membuat seseorang selalu berbuat ikhlas tanpa pamrih kecuali keridhaan Allah. Orang yang mendengarkan kata hatinya akan melaksanakan berdasarkan moral dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang harus diterimanya. Hal ini mendorong sikap saling bekerja sama antar umat beragama, sehingga dalam menghadapi arus globalisasi tercipta keseimbangan sosial ekonomi masyarakat. Pada akhirnya, arus globalisasi akan membawa manfaat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merata pada tiap individu. Kemudian yang keenam, iman dan takwa memberikan keberuntungan. Orang yang beriman selalu berjalan pada arah yang benar, karena Allah membimbing dan mengarahkan pada tujuan hidup yang hakiki. Dengan demikian, orang yang beriman adalah orang yang beruntung dalam hidupnya. Hal ini akan menanamkan sikap optimis pemuda dalam menghadapi arus globalisasi. Mereka akan yakin dengan berbekal iman dan takwa dan mengembangkan potensi membangun life skill, memperluas wawasan dan menumbuhkan identitas rasional yang mereka miliki, mereka tidak akan tertinggal dengan kemajuan zaman. Demikian tadi teman-teman materi tentang peran agama dalam kehidupan modern. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.